Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syafa'ana syafa'atan mubarakah wa ja'alna min jumlati syafi'iyyah al-mubarakah fid dini wad dunya wan nafisil akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'da. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul wasyifa wad daf'i an virus corona wa biniyatil barakah wal istiqamah wa nawaitu kama nawa salafun salih wa nawaitu kama nawa al-Imam Asy-Syafi'i ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila hadratin masyayikhina al-kiram dzakirin wa dzakirat wa khususan Imam Asy-Syafi'i wal jamil muslimin muslimat lahumul Fatihah. Alhamdulillah, di malam hari ini saya diberi kenikmatan oleh Allah bisa sowan di ngaji asyik ya. Asyik itu kalau di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah fardul hub. Asyik itu lebih tinggi derajatnya dari hub. Asyik itu adalah puncaknya cinta. Asyik itu isim fa'il yang bermakna orang yang benar-benar tergila-gila terhadap ngaji. Karena asyiknya di sini ngaji. Asyikun itu artinya orang yang tergila-gila, bukan cinta tapi tergila-gila. Maka bahasanya fardul hub itu orang yang berlebihan di dalam mencintai pengajian. Insyaallah teman-teman benar-benar berlebihan. Imam Syafi'i itu sangat cinta dengan ngaji. Sampai-sampai ketika datang ke tukang cukur, "Ya Syafi'i, uskun suwaiya," kata. "Diam sebentar, aku mau nyukur jenggotmu." Saking cintanya ngaji, katanya Imam Syafi'i, "Ahsan indana," lebih baik lambiku terpotong, lidahku terpotong daripada satu detik aku harus berhenti murojaah ilmu. Ini cintanya Imam Syafi'i. Jadi gak salah kalau asyik ini kemudian majelis asyik, ngaji asyik ini kemudian mengkaji Imam Syafi'i karena beliau adalah juga orang yang sangat asyik terhadap ngaji. Itu begitu ya. Artinya asyik memang dari bahasa Arab ya. Dari bahasa Arab ya. Oh iya enggak tahu. Saya khusnudon itu dari bahasa Arab. Jadi kalau dari bahasa Arab asyik. Di dalam kitab Al-Ghunyah itu cinta ada 7 tingkatan. Asyik itu termasuk tingkatan tertinggi di bawah Khalil. Khalil itu paling tinggi, Khalil. Bawahnya ada asyik. Asyik itu berlebihan tapi belum sampai pada tingkatan Khalil. Karena orang yang mencapai tingkatan Khalil itu baru 2 orang. Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Kalau kita mau meraih tingkatan Khalil sangat sulit sekali saya kira. Baik. Para ulama itu lebih suka membaca kitab tentang sejarah atau manaqib daripada membaca hukumnya. Imam Hambali, aku lebih mencintai membaca sejarah ulama daripada hukum-hukum yang dia buat begitu. Maka hampir semua ulama itu punya manaqib, punya tobakoh atau tarjamah. Jadi sejarah kehidupan itu ada yang menyebutkan tarjamah. Tarjamah itu kalau kita biografi. Atau ada yang menyebutkan manaqib, sejarah hidup. Atau ada yang menyebutkan sajarah, itu adalah rentetan kehidupan. Ada yang menyebutkan sirah. Sama, hampir semua sama. Kalau di NU lebih banyak menggunakan manaqib ya. Kalau di teman-teman Muhammadiyah atau di NU itu Ustaz Salim Al-Filah mungkin sirah. Sama, artinya intinya sama seperti itu. Nah, kita akan membaca yaitu biografi atau apa keunggulan daripada madzhab Imam Syafi'i. Yang jelas begini. Kenapa kita itu harus membaca manaqib atau kehidupan sejarah Imam Syafi'i? Di dalam kitab Hasyiah Bujairah al-Khatib dikatakan ittafaqal ulama min auliya'illahi ta'ala annahu ra'a rabbahu fil manam. Sebagian orang-orang soleh itu istikharah di dalam mimpinya. Bi ayil madhab nashtahil ya Rabb. Kira-kira ya Allah, kita itu kalau mengikuti ulama fikih itu lebih bagus mengikuti yang mana? Allah mengatakan asy-syafi' an-nafis. Kalau engkau ingin mengikuti pendapat mazhab fikih atau pendapat ulama, maka ikutilah yang mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah keunggulan Imam Asy-Syafi'i karena beliau dianggap sebagai orang yang sangat tulus sekali mengajarkan ilmu.
Nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallibi Al-Quraisy. Jadi Imam Syafi'i ini manakibnya banyak. Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab Manaqibus Syafi'i atau Manaqib Imam Syafi'i 500 sekian halaman, 534 halaman. Imam Baihaqi punya kitab Manaqib Syafi'i. Kemudian ada kitab Asy-Syafi'i wa Adabu. Jadi saya menemukan kurang lebih ada 100 kitab yang berisi tentang sejarah hidup Imam Asy-Syafi'i. Artinya kalau beliau ditulis sekian ratus ulama, berarti memang beliau orang yang luar biasa. Kalau nggak luar biasa nggak mungkin ditulis oleh para ulama. Imam Syafi'i qad wulida, dilahirkan di tahun 150 Hijriah. Di dalam kitab yang lain saya membaca di dalam kitab Manaqibus Syafi'i lil Baihaqi di tahun 154 Hijriah. Ini ada dua pendapat. Cuman yang muktamad atau sering dipakai itu 150 Hijriah. Dan atau bertepatan di tahun 767 Masehi. Atau kalau kita mengikuti Imam Baihaqi berarti di tahun 771 Masehi. Ini lahirnya. As-salisul a'immah al-arba'ah inda ahli sunnah wal jamaah. Lah Imam Syafi'i ini salah satu dari 4 mazhab yang dipakai oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam kitab Al-Lama'ah, di dalam kitab Al-Lama'ah Syekh Abi Fadl mengatakan bahwa orang yang mengaku sebagai pengikut ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka orang yang mengikuti 4 mazhab menurut Imam Abi Fadl. Kemudian Imam Asy-Syafi'i ini merupakan Bani Muthalib. Beliau termasuk keturunan Muthalib dan Bani Quraisy. Sedangkan kita tahu tentang kemuliaan daripada Bani Quraisy. Nanti akan kita sampaikan di dalam bab berikutnya. Jadi yang jelas Imam Syafi'i ini salah satu ulama mazhab. Pak Musta'in, mazhab itu apa sih Pak Musta'in? Mazhab itu di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah atau di dalam kitab Al-Fusul Irsyadul Fuhul, bahwa mazhab itu adalah al-ahkam alladzi qad dhahabal a'immah wa ikhtarahu. Mazhab itu adalah sesuatu atau metodologi berpikir dalam mengambil dari Quran dan hadis yang mana diambil oleh seorang ulama untuk menghasilkan hukum. Itu mazhab, metodologi mazhab itu. Seperti itu. Nah, wa muassasu ilmu usulul fiqh. Menurut sebagian besar pendapat, Imam Syafi'i itu adalah orang yang menemukan pertama kali teori usul fikih. Dan kisahnya begini, Syekh Abdurrahman Al-Mahdi ini beliau mikir, kok di akhir-akhir ini banyak orang membaca Quran diterjemahkan sendiri, dimaknai sendiri, dipahami sendiri, padahal mereka bukan ahli tafsir, mereka bukan ulama, tapi kenapa kok berani? Maka karena kebingungan itu, Syekh Abdurrahman Al-Mahdi gubernur, beliau mengirim surat kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, bagaimana caranya kita berislam dengan benar? Nah, kemudian Fadha Syafi'i atau bin Rabi'ah, Imam Syafi'i manggil, atok sini. Uktub ar-risalah, ambil kertas, ambil pulpen, aku mau ngomong. Imam Syafi'i ngomong, nggak sadar Imam Syafi'i ngomong dapat 300 halaman, Masya Allah. Jadi disertasi. Kalau kita, Masya Allah, 2 tahun nggak selesai disertasi. Jadi nggak, Imam Syafi'i duduk jadi 300 halaman. Kitab Ar-Risalah itu yang muktamad 300 halaman, yang dipakai rujukan oleh MUI. Seperti Imam Ghazali hampir meninggal, kalau kita sudah syalal ya, sudah stroke gitu. Tinggal sini dok yang bisa berfungsi. Imam Ghazali di detik-detik sakaratul maut, beliau masih sempat ngomong, ditulis oleh muridnya, tercetak kitab sekitar 260 halaman, yaitu kitab Minhajul Abidin. Ini Imam Ghazali, salah satu ulama yang menjadi muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kalian kira-kira mau tidur dapat berapa halaman? Mau tidur dapat lumayan lah, beberapa kali cat gitu. Wa huwa aidan imamun fi ulumi tafsir. Imam Syafi'i tidak cuma ahli usul, juga ilmu tafsir. Di ilmu tafsir saya tidak akan membahas isi daripada Ar-Risalah, karena harus ada session sendiri ya. Intinya saat itu memang tercetak termasuk pertama kali kitab Usulul Fiqh tentang metodologi yang benar dalam membaca kitab fikih itu adalah Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah. Kemudian beliau juga ahli tafsir. Buktinya apa? Beliau punya kitab Tafsir Asy-Syafi'i, 2 jilid tebalnya segini. Itu Tafsir Asy-Syafi'i itu namanya.
Beliau juga ahli hadis. Buktinya apa? Punya Musnad Asy-Syafi'i, tebalnya segini kurang lebih milik saya. Ya deh. Jadi ulama zaman dulu itu rata-rata mutafannin, enggak cuma satu bidang tok. Tapi dia menguasai tafsir, hadis, fikih dan seterusnya. Imam Ibnu Malik itu tidak hanya ahli nahwu, walaupun kita terkenal ahli nahwu. Beliau juga punya kitab qiraah sab'ah, qiraah asyarah, qiraah arba'ata asyar, qiraah 14. Juga punya kitab tafsir, juga punya kitab hadis, bahkan juga ahli di bidang kedokteran dan seterusnya. Ya. Wa qad amila qadiyan fa'urifa bil adli wal zaka wal dzuka. Imam Syafi'i itu terkenal cerdas sekali. Imam Syafi'i itu modelnya itu kalau beliau membaca, saking cerdasnya Imam Syafi'i, membaca halaman 1, halaman 2 harus tutup. Kenapa? Karena beliau gini langsung hafal. Ini orang seperti ini tuh terakhir itu saya ketahui Gus Dur. Gus Dur itu kan Gus Dur sering datang ke rumah. Gus Dur itu dapat surat begitu dari Yai Bukhari. Ya Gus, ngapunten enten surat Gus niki beberapa halaman. Gus Dur sama gini. Sret tok gitu. Oh, aku sudah membaca semuanya. Gus, sudah paham semua? Sudah paham semuanya dari halaman 1 sampai belakang. Saking cerdasnya Gus Dur seperti itu. Makanya Gus Dur itu ketika kuliah di Al-Azhar, beliau hanya mendengarkan depan belakangnya Gus Mustafa Bisri, beliau langsung bisa paham semuanya. Saking cerdasnya Gus Dur, paham ya? Ini hampir sama. Imam pengarang kitab apa itu Al-Lama'ah itu ya. Al-Kamalat, yaitu Syekh Badi'uzzzaman An-Nurusi, punya kitab 13 jilid. Beliau mengarang kitab ini salah satu muridnya Imam Syafi'i, penggemar Imam Syafi'i. Beliau kan di penjara ya. Syekh Badi'uzzzaman di penjara, tapi beliau tidak mau kemudian terus di penjara enggak berkarya. Maka setiap sipir ya, petugas penjaranya itu ngerokok, kan ada kayak kuning-kuningnya, dilempar ke penjara beliau, ditulisi semampunya pakai korek api itu, ireng-irengnya korek api, dilempar ke lewat jendela, syubak nih. Nah, itu di setiap pagi murid-muridnya pura-pura lewat, itu di penjara tercetak kitab 13 jilid. Ini di penjara ya. Kalau bagaimana kalau nggak di penjara, Masya Allah. Jadi di penjara sama pemerintah atau di penjara sama calon istrinya? Nah ini lebih sulit di penjara lawan jenis daripada di penjara oleh raja. Nih, beliau cerdas, Imam Syafi'i cerdas dan adil, terkenal adil nih. Ini salah satu kecerdasan Imam Syafi'i. Lah, kok bisa cerdas? Ya apa Pak Musta'in? Beliau cerdas karena tarkul ma'asi. Makanya dikatakan beliau pernah curhat kepada gurunya, syakautu ila waqi suhifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i ini, saya dapat 2 riwayat ya. Beliau enggak sengaja pakai sandal orang, enggak sengaja. Tapi di riwayat yang lain Imam Syafi'i itu enggak sengaja lihat betisnya perempuan. Kemudian gara-gara itu sehari baca 1 halaman enggak hafal-hafal Imam Syafi'i itu. Kemudian beliau curhat sama gurunya Imam Waqi'. Ngapunten Imam Waqi' teng Baghdad nggih. Kula niku kok napa nggih maca kitab goro-goro mboten sengaja pakai sandalnya orang, baca kitab sehari enggak hafal-hafal. Kira-kira apa kuncinya? Beliau mengatakan fa'arsyadani ila tarkil ma'asusuf. Kalimatnya fa'arsyadani, bukan fa'allamani, tapi fa'arsyadani. Artinya apa? Kalau ente ingin menjadi orang yang benar-benar faham, maka zahir dan batin, kemudian akhlak dan percontohan itu harus tarkul ma'asuf. Enggak cukup. Jadi kalau pengen jadi orang cerdas itu pokoknya tinggal maksiat, enggak cukup. Orang kalau pengen cerdas, kalimatnya fa'arsyadani, berarti jenengan harus prihatin juga kepada orang lain. Kalau fa'allamani, pokoknya jenengan tinggalkan maksiat itu cukup. Tapi kalimatnya fa'arsyadani, arsyada sama allama itu berbeda. Dalam teori tasawuf ya. Kalau arsyada itu berarti apa? Kalau kamu ingin menjadi orang cerdas seperti Imam Syafi'i, maka 1 harus prihatin kepada kemaksiatan orang. Yang kedua, harus prihatin harus meninggalkan maksiat zahir dan batin. Ini baru bisa. Kalau cuman meninggalkan maksiat untuk dirinya sendiri, itu belum. Itu namanya fa'allamani ila tarkil ma'asi. Bedanya di situ. Muallim sama mursyid itu berbeda. Sama-sama terjemahnya. Makanya kalau baca terjemah itu kayaknya enggak ada yang menarik, tapi kalau membaca kitab kuningnya itu pasti menarik. Makanya saya pakai rujukannya bahasa Arab biar lebih menarik. Kalau pakai tarjamah itu ya gitu-gitu saja wis. Nah, kemudian dikatakan wa idhafatan ila ulumid diniyah kana Syafi'i
fasihan syair. Imam Syafi'i itu ahli syair. Imam Syafi'i itu belajar syair hampir 16 tahun. Belajar syair tok, membuat syair. Karena orang Arab itu tendensi kecerdasannya tergantung pada syair. Kalau orang itu ahli membuat syair, Imam Syafi'i itu dia cerdas. Imam Syafi'i bahar apapun beliau menguasai. Bahar itu metodologi dalam membuat syair. Ilmu tentang membuat syair itu kitabnya berjudul Kafiyah Asy-Syafiyah karya Imam Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Ada bahar tawil, tawilun lahu dunal bukhuri fadailu faulun ma failu faulun ma failu. Ada bahar basit, innal basita ladaihim tabsutul amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Ada bahar rojas, fi abkhuril arjazi bahrun yashhulu mustaf'ilun mustaf'ilun mustafilu. Ini ada 14 bahar. Jadi kalau Anda mesti teman-teman ustadz ini pengen membuat syair, maka harus belajar dulu tentang metodologi membuat syair. Enggak muroi membuat syair, tidak ada metodologinya. Namanya ilmu arud, ini namanya. Imam Syafi'i ahli di bidang ilmu arud. Wa rihalan musafiran. Beliau seorang yang ahli dakwah, enggak cuma duduk di kamar, enggak, dakwah. Setiap malam dakwah Imam Syafi'i itu. Aksarul ulama min as-sana'i alaihi hatta qala fil Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama-ulama enggak ada yang enggak memuji Imam Syafi'i. Semuanya memuji Imam Syafi'i. Dikatakan oleh Imam Hambali, kana Syafi'i kasyamsi lid dunya. Imam Syafi'i itu katanya Imam Hambali seperti mataharinya dunia. Kalau enggak ada Imam Syafi'i, dunia gelap katanya Imam Hambali. Kalau enggak ada Imam Syafi'i, dunia itu seperti enggak ada kehidupan. Artinya kunci keilmuan dunia itu ada di dalam dirinya Imam Asy-Syafi'i. Namanya Abu Abdillah Muhammad. Jadi nama aslinya Muhammad ya, Muhammad. Punya anak namanya Abdullah. Makanya sunnah jenengan itu ngasih lakop itu sunnah. Nanti di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj memberikan lakop niku sunnah. Misalnya Ustadz Alif ini anaknya siapa? Bapaknya siapa? Ibnu Sugiarto. Itu sunnah. Kalau sudah punya anak nanti Abu siapa itu sunnah. Ini di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dikatakan wakal afiyati linnas. Imam Syafi'i itu ibarat dokter di mana seluruh orang itu sedang sakit semuanya. Jadi kalau nggak ada Imam Syafi'i, seluruh manusia itu tersesat katanya Imam Hambali. Innahu wa imamu Quraisyin alladzi dzakarahu Nabi Muhammad alimu Quraisyin yamalul ard ilman. Lah Imam Syafi'i menurut Imam Hambali adalah cerminan dari hadis sahih tentang kemuliaan Bani Quraisy. Katanya Rasulullah, besok akan ada orang dari Bani Quraisy yang melaul ard ilman, yang ilmunya itu bisa menguasai dunia. Ya, itu akan ada. Nah, katanya Imam Hambali yang dimaksud Rasulullah adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini karena sampai sekarang belum ada orang yang keilmuannya itu mempengaruhi dunia, belum ada kecuali Imam Asy-Syafi'i. Madzhab paling besar Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini beliau memang lahirnya di mana Pak Musain? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan di Baghdad, ada yang mengatakan di Gaza, ada yang mengatakan di Syam, Suriah, ada yang mengatakan di Yaman. Beda pendapat. Tapi kalau meninggalnya jelas di Mesir ya. Tapi ulama beda pendapat. Jadi ya saya sebagai alumni Universitas di Yaman ya Imam Syafi'i lahir di Yaman gitu. Ya saling mengaklaim lah kira-kira mengaklaim. Dan itu ada dalilnya juga dan muktabar gitu ya. Meninggal dunia di Mesir, makanya di Mesir Imam Syafi'i itu. Kemudian beliau punya tempat dakwah paling besarnya itu di Mesir, di Qaahirah, di Kairo. Imam Syafi'i itu nasabnya Muhammad bin Idris bin Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn Sa'id ibn Ubaid ibn Abdul Yazid ibn Hashim ibn Muthalib. Jadi Imam Syafi'i itu bertemu dengan Nabi Muhammad di kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Jadi Imam Syafi'i tasik dulure Kanjeng Nabi. Cuman ketemunya di Abdi Manaf seperti itu. Dan beliau termasuk Bani Muthalib. Bani Muthalib niku nggih tasik dulure Sayyidina Ali. Paham nggih Imam Syafi'i. Tapi bukan Habib. Jadi Habib Syafi'i itu keliru. Bukan Habibnya. Ibunya bernama Fatimah.
binti Abdullah Al-Azdiyah. Jadi binti Abdullah Al-Azdiyah. Anaknya laki-laki namanya Abu Utsman dan Abul Hasan. Jadi nama anaknya itu Abul Utsman dan Abu Hasan, seperti itu. Kemudian anaknya perempuan Imam Syafi'i ada dua, Fatimah dan Zainab. Fatimah dan Zainab. Wulida Syafi'i bi Ghazah. Imam Syafi'i itu semenjak 7 tahun itu sudah hafal Al-Qur'an. 7 tahun hafal Qur'an. Imam Syafi'i itu di kandungan ibunya selama 4 tahun. Jadi makanya dalam mazhab Syafi'i paling lamanya orang mengandung berapa? 4 tahun. Paling cepatnya berapa? 6 bulan. Seperti itu. Karena Imam Syafi'i sendiri dikandung itu 4 tahun. Ada kepercayaan di Jawa kalau orang itu semakin lama di kandungan, dia akan semakin cerdas katanya. Jadi kalau lahirnya itu rodok mundur Ustaz Ali itu cerdas katanya. Katanya orang Jawa begitu. Niru Imam Syafi'i gitu. 7 tahun hafal Quran. Dan Quran itu Imam Syafi'i itu cerdasnya ya enggak kalah seperti Imam Nawawi gitu ya. Kalau jenengan nangis itu nangisnya bagaimana? Kalau jenengan dulu kecil, gitu ya. Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, muridnya juga pernah ketika Imam Nawawi itu lewat di nangis karena ditukari sama temennya. Kemudian Imam Nawawi yang menjadi muridnya Imam Syafi'i meniru gurunya, beliau nangis. Nangisnya nah, jadi ternyata ada ulama lewat, ulama bisa lewat. Ternyata nangisnya Imam Syafi'i, nangisnya Imam Nawawi itu khatam Quran. Ini nangisnya beliau khatam Quran. Nangisnya panjenengan khatam apa ini? Makanya monggo kita ikut Imam Syafi'i. Ya nangisnya aja khatam Quran. Ya, biasanya baca Quran dulu sampai khataman. Ini Imam Nawawi juga mengikuti daripada Imam Syafi'i. Wa hafidul Muwatta wa huwa Ibnu Ishri sini. Muwatta niku berapa sebuah hadis sebuah hadis yang ditulis oleh Imam Malik ya gurunya yang masyhur sebagai ulama yang sangat alim di dalam mazhabnya. Jadi Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik dan Imam Malik ini adalah salah satu guru yang paling mempengaruhi daripada Imam Asy-Syafi'i. Kitab Al-Muwatta tebal sekali ya. Saya punya kitab Al-Muwatta itu 3 jilid, hampir 10.000. Pokoknya tebal sekali hadisnya. Dan kitab Al-Muwatta ini Imam Syafi'i kan beliau kan ngandung deh dari kota Mekah ya. Kan beliau dari kota Mekah. Jadi gini, Imam Syafi'i menghafalkan Quran dari orang tuanya sendiri. Kemudian Imam Syafi'i matur kepada ibunya, "Bu, kula badhe belajar agama." Ya wis, cung, kono belajar nang Mekah. Ketika sampai Mekah, Imam Syafi'i itu kemudian beliau haji dulu dan seterusnya. Masih kecil. Dan Imam Syafi'i itu setelah sampai Mekah, aku pengen belajar kepada Imam Malik. Maka untuk bisa ketemu Imam Malik, beliau minta rekomendasi kepada gubernur. Jadi kan kalau ketemu sama Imam Malik kan nggak sembarang gubernur. Lah akhirnya ketika Imam Malik sudah mulai membuka diri atau mau menerima, Imam Syafi'i berjalan dari kota Mekah ke kota Madinah kurang lebih 6 jam. Perjalanan sekarang 6 jam. Beliau berjalan sambil baca kitab Al-Muwatta. Berjalan kurang lebih ya mungkin kalau jalan kaki ya mungkin sehari lah semalam. Ternyata dari kota Mekah ke kota Madinah berjalan itu beliau sambil membaca Muwatta hafal 10.000 hadis. Imam Syafi'i ini. Jadi kan dari kos-kosan menuju ke kampus berapa hadis ini? Ini Imam Syafi'i sambil jalan hafal hadis. Seperti itu ya, ini Imam Syafi'i. Jadi beliau adab Imam Syafi'i itu kalau ngaji ke guru nggak pernah mau ngaji kalau belum hafal. Jadi dihafalkan dulu, baru kemudian beliau itu baru ngaji kepada Imam Malik. Hafal dulu seperti itu. Makanya Imam Syafi'i itu kan masih kecil sudah mufti. Di dalam kitab Manhajus Sawi itu wakil 12 tahun, wakil 14 tahun sudah mufti. Jadi Imam Malik itu berhalangan itu, Imam Syafi'i yang duduk di depan itu. Ayo ayyuhan nas alaikumusiyam fa illam tasum alaikumun nar. Ente di hari ini harus puasa karena ini bulan Ramadan. Kalau ente di bulan Ramadan enggak puasa, neraka. Imam Syafi'i ngomong gitu sambil minum. Diprotes sama ulama-ulama yang berimamah besar itu.
ngapunten Imam, Anda itu apa enggak puasa? Imam Syafi'i menjawab, loh saya kan belum balik kan begitu. Karena belum balik kan enggak wajib puasa. Imam Syafi'i belum balik berfatwa. Kira-kira jenengan sudah saya terutama saya contohnya. Imam Syafi'i itu ceramah tentang puasa, berfatwa sambil minum susu. Karena belum balik, bayangkan ini. Murid-muridnya banyak ya. Summa akhadha yutalibu ilma fi Makkah hatta adzina lahu bil fatawa wa huwa duna isri misalnya. Ada yang mengatakan 20, tapi saya mendapatkan info dari kitab yang lain memang sebelum 14 tahun. Ya intinya belum balik lah. Hajar Syafi'i ila Madinatil Munawwarah talaban inda Malik bin Anas. Imam Syafi'i Mas ini lagi-lagi tok ya. Imam Syafi'i itu enggak belajar ilmu dulu, tapi belajar adab kepada guru. Jadi beliau belajar adab selama 20 tahun, baru setelah 20 tahun belajar adab kepada gurunya, baru belajar tentang ilmu. Kalau orang itu sudah punya adab, ilmu gampang masuk. Dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim oleh Imam Zarnuji bahwa orang itu kalau ingin sukses dalam belajar ilmu, maka adab itu yang harus diutamakan. Pun kadang-kadang orang itu ngajinya nggak begitu serius, ngajinya nggak begitu bisa intens, tapi karena adabnya yang luar biasa, maka dia diberi berkah ilmu yang luar biasa oleh Allah. Maka beliau ta'allam tu adaban, aku belajar adab itu hampir 20 tahun, baru di tahun 2021 beliau belajar ilmu kepada Imam Malik seperti itu. Khalas. Setelah Imam Malik mengatakan Imam Syafi'i ngapunten, ilmuku sudah habis. Jadi Imam Syafi'i itu begitu. Ibunya bilang, Imam Syafi'i, aku enggak ridho kamu pulang sebelum kamu jadi ulama. Itu harusnya. Jadi kalau besok punya anak, nak mondok sana, enggak ridho bapak. Enggak ridho bapak niku sampai pulang kalau belum jadi ulama. Kita lebih baik ketemu di surga saja kan. Imam Syafi'i begitu sama ibunya. Maka Imam Syafi'i selama mondok enggak pernah pulang, enggak pernah berharap kiriman ibunya, enggak pernah. Baru kemudian ketika kan biasa Bang ya, kan orang-orang haji itu kan mereka enggak cuma haji dok, mereka kan haji plus belajar tentang plus belajar ilmu di Mekah kan begitu, cari fatwa gitu. Nah, setiap orang Baghdad itu pulang dari mana? Pulang dari Mekah. Itu mereka selalu khutbah ceramah selalu Syekh Muhammad bin Idris mengatakan gitu. Nah, ibunya ini curiga, ini kok Muhammad bin Idris siapa ini? Jadi ibunya kan ibunya kan memang rakyat biasa nggih, bukan orang yang masyhur, punya besarnya. Ini kok ada Muhammad bin Idris, siapa ini? Siapa nih? Tanya. Kemudian beberapa kiai atau ulama yang pulang dari Masjidil Haram itu kemudian ditanya, ngapunten Pak Yai, yang jenengan maksud Muhammad bin Idris itu siapa? Itu ulama besar, ulama yang hebat, punya kitab karangan banyak, namanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ibunya bilang, itu anakku. Kemudian para ulama-ulama yang tadinya ceramah kaget loh, ternyata ibunya Imam Syafi'i masih hidup. Kemudian ibunya Imam Syafi'i bilang kepada ulama tadi, tolong kalau Anda haji suruh Imam Syafi'i pulang. Imam Syafi'i pulang, ibunya meridhoi pulang sekarang. Jadi kalau jenengan itu mengikhlaskan anaknya belajar, insya Allah ketemu sama anaknya. Sudah, Dek, kamu gak usah WA-an sama saya, tak ikhlaskan kamu kuliah yang sungguh-sungguh, pasti dipertemukan nanti, paham ya? Dipertemukan. Jodoh gak usah dikejar, tapi didoakan. Wes. Kalau nanti sudah waktunya nikah, datang ke saya, nanti tak kasih wes-nya, biar enggak mardut. Biar diterima. Kemudian Imam Syafi'i pulang. Ketika Imam Syafi'i kan masih kecil mungkin masih 16-an tahun Imam Syafi'i pulang. Ketika mau pulang, Masya Allah, ini ngapunten Imam Syafi'i tak kasih 5 kambing, 5 unta. Hampir saat itu di dalam kitab yang lain, enggak di dalam kitab ini, kitab yang lain yang lebih besar, itu terkumpul 150 unta. Jadi orang itu kalau nyari ilmu dapat harta. Paham apa betul? Nah, Imam Syafi'i pulang bawa 150 unta, sapi, kambing, emas-emasan yang banyak, bahkan beliau sampai bawa gerobak
Kemudian beliau mengajak muridnya dua. Setelah sampai ke pintu Baghdad, perintah ke muridnya, "Cung, kamu ketemu sama ibu saya." Kemudian tuk 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 fadakal bab, ditutup. Kemudian beliau bilang, "Ibu, ngapunten, Imam Syafi'i, guru kami yang mulia sudah pulang." Kemudian ibunya bertanya, ayu Syekh Yahmil, dia bawa apa? Ibu muridnya dengan bangga mengatakan, murid guruku bawa onta 150, bawa sapi, bawa kambing, bawa emas-emasan, bawa harta yang banyak. Ibunya bilang, "Wahai fulan, bilang ke Syafi'i suruh dia pergi dari sini." Dimarahi sama ibu. Ya, kemudian muridnya lapor, "Ngapunten Imam Syafi'i, ibumu jenengan marah Imam Syafi'i. Kamu tadi ditanya apa?" "Aku ditanya jenengan bawa apa?" "Kamu jawab apa?" "Bawa harta yang banyak." Lalu dimarahi, ibuku tuh enggak suka harta. Ibuku itu minta ilmu. Sekarang kamu pergi lagi, irji ila baiti, pergi ke rumahku, kembali ke rumahku, bilang ke ibuku bahwa aku pulang bawa ilmu. Semua hartanya sudah kabagi. Maka wahai anak, wahai muridku, tolong semua harta ini bagikan kepada fakir miskin. Imam Syafi'i pulang hanya pakai baju dok. Beliau mengatakan, "Aku pulang bawa ilmu, bukan bawa harta." Ini gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi jangan begitu. Sekarang enggak kuliah nak UMS ya. Pulang-pulang jadi sarjana. Waduh, bisa kerja. Jadi legal. Jadi itu dokter. Waduh, ini merusak pikiran anak ini. Ayo deh. Ya harusnya gini, Nak, seperti tadi Ustaz. Jenengan ayo kuliah di UMS sana, di UNS, di IAIN, UIN. Biar kamu apa? Biar jadi orang yang dicintai oleh Allah. Biar bisa berjuang sama Allah. Jadi jangan nyebut harta, harta gitu. Ini adabnya orang mencari ilmu. Kemudian Imam Syafi'i pulang dan dapat ridho dari ibunya. Imam Syafi'i pergi lagi. Imam Syafi'i ketika belajar ke Imam Malik, Imam Malik mengatakan, "Imam Syafi'i, qad intahaj ilmuna." Sudah habis ilmuku, sudah habis. Ilmuku sudah kamu ambil semuanya. Kalau kamu mau belajar, silahkan belajar kepada ulama yang lain. Imam Syafi'i bertanya, ini adab. Adab kalau orang itu mau mencari guru baru, dia minta pendapat guru yang lama. Adabnya begitu. Saya ketika sudah khatam Quran kepada guru saya Kiai Haji Ahmad Saiful Hadi, saya minta pendapat ke beliau. "Ngapunten Mbah Yai, saya harus mondok kemana?" Bilang, "Solo." Ya sudah, saya belajar ke Solo. Solo selesai, saya minta pendapat. Saya mau belajar kepada guru A sana. Kemudian guru sana, Mbah Yai Abdul Hamid Abdul Qadir memberi saran dan seterusnya. Jadi adabnya orang mencari ilmu itu minta pendapat guru yang pertama. Jangan langsung moro-moro boyong, moro-moro cari guru yang lain. Nah, ini ilmunya kurang barokah. Ini adab. Boleh bertanya, "Wahai Imam Malik, kira-kira saya setelah ini belajar ke siapa lagi?" Imam Malik mengatakan, "Kalau kamu ingin belajar ilmu, belajarlah kepada orang yang saat ini menjadi orang yang paling alim, yaitu Imam Hanafi." Cuman Imam Hanafi niku ngapunten, sudah meninggal dunia. So, Imam Malik itu kaya raya loh. Imam Malik kaya raya. Babutnya Imam Malik, jadi tempat duduknya Imam Malik ini, karpetnya itu segini tebalnya. Satu sibron segini. Jadi nak wong sugih kan nganu mentut kayak mentut ya. Imam Malik itu sugih blegedu. Lah ngapunten Imam Malik lah nak mengko Imam Hanafi mun sedo sinten kira-kira muridnya yang juga alim seperti Imam Hanafi. Ada namanya Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya sudah, saya tak belajar ke sana. Tolong arahkan saya biar bisa sampai ke kota Baghdad, ke kota Irak gitu. Kemudian beliau dititipkan. Imam Syafi'i kan masih kecil ini, dititipkan kecil, belum bisa paham. Tak dititipkan kepada saudagar yang mau pergi ke Irak untuk belajar. Tolong aku titip ini muridku, biar nanti ketemu sama Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ketika Imam Syafi'i datang ke tempatnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kaget Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik saja, Masya Allah, ulama besar itu babutnya mewah-mewah. Ini enggak, bahkan lantainya itu emas berserakan. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kayanya luar biasa. Jadi emas berserakan di sana. Di dalam kitab dikatakan Imam Syafi'i kemudian kerasani gurunya. Wah, ini katanya ulama kok enggak zuhud ini.
Tiba-tiba Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu menjawab, wahai Asy-Syafi'i, wahai Muhammad, menurutmu harta ini lebih baik tak dimiliki oleh ulama atau dimiliki oleh orang ahli maksiat? Ya ulama. Ya sudah, maka jadilah ulama yang kaya, jangan jadi ulama yang miskin. Paham nggih? Jadi Imam Syafi'i itu dulunya orang yang zuhud sekali, dunia ditinggalkan, miskin banget. Tapi setelah beliau kenal sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau punya cara berpikir modern. Islam itu harus indah, Islam itu harus kelihatan keren, Islam itu harus kelihatan rapi, Islam itu harus kelihatan perfect. Pakaiannya harus indah. Seorang ulama itu harus pakai pakaian yang wangi, indah, pakai minyak wangi, pakai siwak dan seterusnya. Paham ya? Ini Imam Syafi'i agak sedikit berubah cara berpikirnya ketika bertemu dengan Syekh Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Jadi seperti itu. Nah, beliau belajar kepada Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, fa akhadha yudrisul madhab Hanafi wa bidzalika ijtama'a lahu fi kulli Hijaz wa fi kulli Iraq. Dan Imam Syafi'i itu ulama yang mampu mempersatukan antara pendapat Imam Maliki dan pendapat Imam yaitu Hanafi. Jadi beliau itu pemersatu antara ulama Hijaz dan Hanafiyah, seperti itu. Hijaz dan Irak. Ada Syafi'i ila Makkah wa aqama fiha tis'u sanawatin taqriban wa akhadha ila qudursu fil haram al-Makki. Imam Syafi'i berfatwa 9 tahun di Mekah, berfatwa. Jadi mufti, imam besar. Summa safar ila Baghdad lil marra asaniyah. Kemudian dia pergi ke Baghdad untuk kedua kali. Faqaddamaha, dan dia datang ke sana di tahun 195 Hijriah. Dan di sana dia mulai mengarang kitab seperti kitab Ar-Risalah 300 halaman. Kemudian kitab Al-Um itu ada kalau di tempat saya ada 7 jilid dan seterusnya. Nah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i ini adalah orang yang mulia, orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i dikatakan beliau dilahirkan di kota, kenapa kok dilahirkan di kota Gaza? Wulida bi Gaza sanata 550 wa humilat ila Makkah wa ana ibnu Sintain. Beliau itu sudah mulai diajak mondok oleh ibunya, belajar oleh ibunya ke kota Mekah itu umurnya 2 tahun. Kalau sekarang ya harus kita tiru ya, harus kita tiru. Jadi beliau sudah 2 tahun sudah mulai belajar. Kemudian ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Askolan. Ada yang mengatakan dilahirkan di Yaman. Sami'tu Muhammad ibn Idris yaqulu wulitu bil Yaman. Imam Syafi'i pernah ngendika, aku dilahirkan di kota Yaman. Fa khafat ummi ala du'a wa qala ulhiqu bi ahlika fatakul mithluhum fa inni akhafu ayyuli ala nasabik. Jadi Imam Syafi'i itu dikatakan dilahirkan di Yaman, cuman memang lebih dimasyhurkan beliau dilahirkan di kota Gaza. Intinya ulama beda pendapat, ada yang mengatakan di Askolan, ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di Gaza. Walaupun nanti di buku-buku LKS yang terkenal di Gaza. Kemudian banyak daripada pendapat, misalnya Imam dikatakan di dalam sebuah kitab, dikatakan di dalam kitab yang ditulis oleh beliau, dikatakan bahwa Imam Syafi'i ini dilahirkan di hari di mana Imam Hanafi meninggal dunia. Jadi makanya kemudian ada yang mengatakan Imam Syafi'i ini adalah Imam Hanafi di zaman sekarang. Jadi dilahirkan pas di hari meninggalnya Imam Hanafi. Wala yakadu yashhadu yata'assalu subutu jiddan. Dan tentu ulama juga ada yang mengatakan enggak benar. Ya itu terserah monggo. Cuman di dalam kitab tersebut Imam Syafi'i dikatakan lahir di hari pas Imam Hanafi meninggal. Kemudian Imam Syafi'i walaupun beliau tinggal di Palestina, tapi cara hidupnya seperti orang Yaman. Maka dikatakan al-fiqhu fil Yaman. Kalau Anda ingin belajar ilmu fikih, maka belajarlah kepada ulama Yaman. Ilmu fikih itu pusatnya ada di Yaman, seperti itu menurut daripada penjelasan tersebut. Talabtu hadzal amr an khifati dzal yad kuntu jalisun nas wa tafad sumashtahad an tabina. Dikatakan bahwasanya qala Asy-Syafi'i lam yakun li malun
fa kuntu adribul ilma fil hadath. Imam Syafi'i itu Mas, beliau ketika masih mencari ilmu, beliau pakai apapun dia bisa mencari ilmu. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika datang ke pondok niatnya enggak nyari ilmu. Nah, keranten ibu niku pun mboten mampu biayai kamu tinggal di pondok pesantren. Minimal kamu di sana bisa makan. Jadi tujuan Imam Syafi'i pertama makan. Kemudian setelah sampai pondok kemudian mengganti niatnya menjadi mencari ilmu. Jadi jangan menyalahkan santri. Kamu datang ke sini niatnya apa? Niatnya pengen dapat gelar. Ya monggo biarkan. Yang penting dia itu mau masuk dulu. Kalau sudah masuk kita perbaiki niatnya. Misalnya ada yang datang ke ngaji asyik, maka enggak apa-apa. Kamu datang ke ngaji asyik ngapain? Cari jodoh, monggo enggak apa-apa. Sampai sini diganti niatnya, ditata. Ini seperti itu. Idafatu ila hifdzil Qur'an wal hadis an-nabawiyah ittajal Syafi'i ila tafassuh fil lughatil arabiyyah fa kharaja bi sabili hadzal badiyah. Al-Imam Asy-Syafi'i itu beliau di dalam mencari ilmu itu sangat tekun sekali. Haddatsani Nafi an ibni Umar an sahibi hadzal qabri adribu bi yadi qabri Rasulullah falamma ra'aitu dzalika haibal 'azimah. Imam Syafi'i itu paling senang dengan ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau senang sekali di dalam ziarah. Faraqtu Makkah wa ana ibnu arba'asyarata sana la nabatu bi'aridi minal abtah ila dari Tayyib faraitu raqibah hamalin syaihu minhum ilal Madinah. Jadi sangat terkoso sekali sampai beliau itu ketika belajar karena enggak punya uang untuk ngaji, beliau pakai pelepah-pelepah kurma, pakai daun-daunan tumbuh-tumbuhan untuk mencatat ilmu. Jadi Imam Syafi'i itu modelnya mencatat ilmunya dicatat di dalam daun-daunan, kalau sudah hafal kemudian dihapus, dicatat lagi, kalau hafal dihapus. Jadi Imam Syafi'i itu enggak punya buku, tapi beliau dicatat, kemudian dihapus seperti itu. Saking beliau tidak punya buku. Utlub man yaqra' lak la 'alaika an tasma'u qira'ati fa in sahala 'alaika qira'ati li nafsi utlub man yaqra' lak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Imam Syafi'i pernah pergi ke Yaman. Cuman di Yaman ini Imam Syafi'i agak kurang cocok karena saat itu memang rajanya kurang baik dengan ulama. Maka Imam Syafi'i lebih suka kembali ke kota Baghdad seperti itu. Jadi Imam Syafi'i di Yaman cuma 5 tahun. Di dalam kitab yang saya baca cuma 5 tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun dan lain sebagainya. Yang jelas seperti itu. Rekan-rekan semua yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita akan masuk kepada yaitu nanti sebelum masuk ke karya-karyanya beliau ya, nanti kita akan masuk kepada yaitu wafatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu meninggal dunia di Mesir dan dimakamkan di negara Mesir, dan Imam Syafi'i saat itu memang adorihul Imam Syafi'i au qubbatul Imam Syafi'i ibaratun an hurfatin mustahil murabbian hadan bi arabi hawadis. Imam Syafi'i itu makamnya kotak, makamnya tidak pernah sepi. Kemudian tingginya 27 meter. Min sutuhil ardi lupa menembok atau mentajasus makam itu boleh enggak? Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab atau di dalam kitab Hasyiah Syarwani Ibnu Qasim Al-Abadi boleh kalau itu adalah makamnya ulama. Jadi hadis tentang tidak bolehnya melepo atau menembok itu menurut pemahaman para ulama mazhab Syafi'i itu ketika bukan ulama. Tapi ketika ulama untuk mengambil ibrohnya maka boleh. Seperti itu menurut pendapat para ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian makanya Imam Syafi'i dibangun oleh seorang raja bernama Salahuddin Nawusan. Seperti itu. Wa du'ahu fawqa qabri Asy-Syafi'i al-Muwafiq wan nasu mansub min khosabis Saj al-Hindi. Kemudian sekarang akhlak indah Imam Asy-Syafi'i, akhlaknya bagaimana? Yang pertama, laqad syahula Syafi'i an-nas bi 'ilmihi wa aqlihi. Syahulahum bi Baghdad wa qad nazala.
Imam Syafi'i ini orang yang enggak pernah meninggalkan ilmu, belajar ilmu, tidak pernah beliau berhenti dengan ilmu. Setiap hari bersama dengan ilmu. Wa kana majlisul ilmi jami'an lin nadhar fi adad min al-ulum. Qala Rabi' bin Sulaiman kana Syafi'i rahib majlisu fi halaqati idza shalat subuh. Beliau subuh dah duduk di majelis taklim. Kemudian faidatul asyamsu qamu wajah ahlul hadis. Jam pada subuh beliau ngajar Quran. Ketika jam 7 beliau ngajar hadis. Kemudian ketika agak siang beliau jam 9-an, jam 10-an beliau membuka majelis yaitu tentang mudzakarah, tentang ilmu-ilmu yang lain. Kemudian ketika sudah duha atau jam 9-an beliau membuka majelis nahwu, shoroh, bahasa Arab, ilmu syair dan sebagainya. Jadi Imam Syafi'i itu sehari full dengan ilmu, tidak pernah tidak bersama dengan ilmu. Jam'u ashratil fadhail. Imam Abi Zakaria mengatakan jam'u ashtatil fadhail wa nadmu afradil manaqib wa balagha fid din wal ilmi a'lal maratib. Imam Syafi'i itu orang yang sangat luar biasa. Ya, tidak ada yang lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i itu orangnya tawadhu. Kana Syafi'i mutawaddian ma'a kasrati ilmihi wa tanawuhi. Imam Syafi'i itu tawadhu sekali, rendah hati, enggak pernah sombong. Imma yatulu ala dzalika qulu ma nadartu ahadan fa ahbabtu ayu khati'a wa ma fi qalbi min ilmin illa wadatu annahu 'inda kulli ahadin sabu ilayya. Aku itu lebih suka kalau ada orang membaca kitab-kitabku kemudian dia tidak menulis kalau itu karyaku, kalamku. Kenapa? Aku merasa memang belum mampu dan belum pantas diceluk sebagai ulama. Jadi Imam Syafi'i merasa enggak pantas jadi ulama. Kalau ulama yang seperti ini merasa enggak pantas, bagaimana dengan kita kan begitu. Nah, makanya beliau, aku lebih suka kalau ada orang yang menukil dari kitabku tidak menisbatkan itu adalah menjadi kalamku. Rabi' bin Sulaiman mengatakan, sami'tu asy-Syafi'i wa dakhaltu alaihi wa huwa marid wa dzakara ma wada'a min kutubihi faqala la wadatu an al-khalqa ta'ala wa lam yusul ilayya. Dikatakan ketika Imam Syafi'i meninggal dunia sakit, kemudian Imam Rabi' bin Sulaiman ini beliau mengambil kitab. Jadi orang ulama kalau sakit ingin sembuh enggak ke dokter, tapi baca kitab sembuh sendiri. Imam Syafi'i ketika sakit baca kitab sembuh beliau. Jadi bukan minum obat ya, tapi beliau lebih banyak kemudian membaca kitab. Kalau membaca kitab sembuh. Hadadu aujar alaihi wala yahmiduni. Dikatakan Imam Syafi'i lebih suka kalau orang membaca kitab beliau dan tidak memuji beliau. Jadi Imam Syafi'i itu enggak suka dipuji. Kenapa? Merasa belum apa-apa Imam Syafi'i itu. Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Tazawwajtu fas'alani Syafi'i. Dikatakan maka Syafi'i ma'rufan bil karam was-sakha wa min dzalika ma qala Rabi' bin Sulaiman. Tawajjatu fas'alani Asy-Syafi'i kam asdiqatuha qala 30 dinaran. Faqala kam ataituha faqala 1 dinar. Fa su'ida daruhu wa arsala ila Basra fi arba'atun wa ishruna dinaran. Faqala Umruh bin Sawad Asad wa kana Syafi'i askhon nas. Imam Syafi'i itu paling loman-lomane tiang. Ketika ada orang kekurangan, ketika ada muridnya mau nikah gitu ditanya, kamu memberi nafkah ke istrimu berapa saja? Imam Syafi'i merasa itu kurang. Makanya terus Imam Syafi'i ngapain? Beliau mengambil yaitu dinar untuk menambahi kebutuhan Rabi' bin Sulaiman al-Muradi ketika nikah. Imam Syafi'i itu muru'ah sekali, berhati-hati makan dan minum. Dikisahkan bahwa kana Syafi'i yakhtimul Qur'an fi syahr Ramadan 60 marrah kullu yamin fi salatin. Imam Syafi'i itu kalau masuk bulan Ramadan khatam Quran 60 kali. Imam Syafi'i sehari khatam 2 kali. Wa qala Husain ibn Ali al-Qarabisi, Imam Husain ibn Ali al-Qarabisi mengatakan, "Bittu ma'asy-Syafi'i 80 lailah. Kana yusalli nahwu 3 wa la yamur illa sallallahu alaihi wasallam."
Imam Syafi'i itu setiap malam, katanya Imam Husain bin Ali Al-Karabisi, aku itu tidur di rumahnya Imam Syafi'i dan aku tidak melihat beliau kalau malam tidur. Beliau setiap malam itu nangis, sholat malam, mendoakan setiap orang agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah tidur atau jarang tidur Imam Syafi'i ini. Setiap hari berpikir tentang Allah, Allah, Allah. Arada Syafi'i al-khuruj ila Makkah fa aslama ila kusori thiyaban bi baghdadiyatan mutafiatan fa waqa al-harik fa taraka dukan al-qusur kiswar wa thiyab faja al-kiswar wa ma'ahu qawm yahtamilu bihim 'ala Syafi'i fi ta'khir al-adhan. Qad ikhtalafa ahlul ilmi fi tadammunil kiswar wa lam utabayyana. Nah, Imam Syafi'i itu orang yang sangat ahli ibadah, sehingga beliau tidak mau gara-gara mencintai satu hal kemudian beliau tidak fokus beribadah. Maka salah satu adab seorang ahli ilmu itu tidak membicarakan urusan dunianya guru. Jenengan sama guru jenengan, Masya Allah Ustaz, bajunya bagus, ini kurang beradab. Di depan guru ilmu dan ilmu. Ini adab. Kemudian Pak Yai, Masya Allah, peci juga karyanya bagus misalnya. Ini enggak boleh kalau di depan guru. Imam Syafi'i itu sangat menghindari itu. Di depan, kalau sudah di depan guru, ya dia bicara ilmu. Ini adab, ya. Al-his ala talabil ilmi. Sekarang apa yang menjadi penyemangat Imam Syafi'i mencari ilmu? Karena Syafi'i yad'u ila talabil ilmi fa yaqul man ta'allama al-Qur'an 'azamat qimatu. Barang siapa orang yang membaca Quran, belajar, agung derajatnya. Man katabal hadis quwwat hajatuh. Kalau orang itu suka nulis hadis, hujahnya kuat, ya, pendiriannya kuat. Haman nadra fil fikih. Kalau orang itu mau melihat fikih, maka akan diangkat derajatnya. Haman nadra fil lughat raqatum. Kalau orang itu belajar bahasa, hatinya lembut, ya. Haman nadra fil hisab jaryu ra'yi. Kalau orang itu belajar matematika, fisika, kimia, biologi, maka dia akan luas pandangannya. Jadi Imam Syafi'i itu juga ahli matematika loh, ya, jangan salah. Beliau juga punya kitab tentang kedokteran, jangan salah, ya. Lengkap Imam Syafi'i ini. Sami itu Syafi'i yaqul talabul ilmi afdal min sholatin nafilah. Imam Syafi'i sampai pernah berfatwa mencari ilmu lebih afdal daripada belajar, yaitu apa? Mencari ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah. Adapun guru-guru Imam Syafi'i adalah Syekh Sufyan ibnu Uyainah, kemudian Muslim bin Khalid Az-Zanji. Imam Muslim itu gurunya Imam Syafi'i loh, ya. Kemudian Sa'id ibn Salim Al-Qaddah dan seterusnya, ini banyak guru-gurunya dari Madinah, termasuk Imam Malik bin Anas, ya. Kemudian Imam Sekarang murid-muridnya Imam Syafi'i ini yang penting sekali. Muridnya Imam Syafi'i itu banyak. Habib Abdullah bin Abu Bakar bil Faqih itu mengarang kitab berjudul Manahij wa Turuqil Bahs, yang berisi tentang metodologi dan murid-murid Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i tersebar di seluruh dunia, yang mana muridnya Imam Syafi'i ini adalah rata-rata menjadi mujtahid semua, mujtahid. Nah, kemudian kitab karya Imam Syafi'i banyak. Nah, saya mencatat di dalam kitab ini ada 13 kitab yang dikarang. Yang pertama kitab Ar-Risalah. Yang kedua kitab Ar-Risalah yang kedua. Ar-Risalah itu ada dua. Yang ketiga kitab Ikhtilaful Hadis. Imam Syafi'i itu ahli hadis. Nah, Imam Syafi'i ahli hadis. Kemudian kitab Juma'ul Ilm, kitab Ibtalul Ihtisan. Jadi Ihtisan itu ditolak oleh Imam Syafi'i. Kemudian kitab Ahkamul Quran, kitab Bayan Furudillahi Ta'ala, kitab Sifatul Amri wa Nahyi, kitab Ikhtilafu Malik wa Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menulis perbedaan pendapatnya dengan Imam Malik. Ya enggak apa-apa, sama gurunya berbeda pendapat boleh, asalkan secara ilmiah, adab tetap menjaga dan seterusnya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, aku tidak melihat orang yang lebih banyak karyanya melebihi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guruku itu karyanya banyak, karyanya sangat mentaswir sekali, sehingga
sulit mencari ulama seperti Imam Syafi'i itu sulit sekali. Dikatakan intisharuhu fi junubi syarqin Asia wal Hindi wa dakhala Syafi'i junudu syarqi Asia qadiman wa hal. Apakah Imam Syafi'i itu beliau dakwahnya ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Asia? Pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i sampai ke Indonesia? Waqad rasudada lika Ibnu Batutah. Imam Ibnu Batutah menulis dalam kitabnya fi Rihlatihi haitsu yaqul dzakara Sultan al-Jawah. Seorang raja di Jawa mengatakan As-Sultan Al-Malik Al-Zahir min fudla'il muluk wa karamihim Syafi'i Al-Madhab muhibbun fil fuqaha. Dikatakan Imam Syafi'i itu sangat cinta kepada ahli fikih. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan Imam Syafi'i, akhlaknya, adabnya, hendaknya kita tiru. Semoga kita berkumpul di sini, kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Saya kira saya tidak perlu membaca kitabnya satu persatu ya, karena memang Imam Syafi'i ini manaqibnya banyak sekali. Yang jelas akhlaknya, adabnya luar biasa dan bisa kita tiru. Semoga kita bisa meneruskan perjuangan Imam Asy-Syafi'i. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana banyak banget sekali hikmah yang bisa kita petik ya dari kisah Imam Syafi'i. Salah satunya adalah bagaimana sebelum beliau menjadi ulama, menjadi mufti, beliau sudah terlebih dahulu di hidup beliau untuk bagaimana belajar soal adab. Mungkin ini satu hal yang mungkin bagi kita agak apa ya, mungkin disepelekan mungkin di masyarakat Indonesia khususnya, dimana kita itu orang Indonesia lebih banyak nilai-nilai dari nilai-nilai sendiri kadang-kadang merupakan aspek adab sendiri. Maka itu menjadi salah satu kita belajar adab lebih tinggi lagi daripada nilai-nilai ini yang lain. Mungkin untuk berikutnya bagi teman-teman yang masih ada yang dibingungkan terkait materi yang disampaikan atau pengen lebih kenal dari segi apa dari Imam Syafi'i, atau susah gimana pola belajarnya atau gimana cara orang tua Imam Syafi'i mendidik beliau seperti apa, mungkin bisa disampaikan buat dari teman-teman. Mungkin ada yang mau tanyakan, Fadol. Oke. Satu mau langsung atau tentang dulu ya. Dari Mas Dewan. Waalaikumsalam. Pertanyaannya simpel saja. Dulu Imam Syafi'i pernah bertemu dengan Imam Malik. Jadi pertanyaannya, mengapa Pertanyaannya apa? Ada Imam Malik mengucapkan bisa beberapa kronologinya itu bagaimana? Mazhab itu adalah tadi saya sampaikan di dalam kitab Al-Ida'ah, Al-Ahkam alladzi ikhtarahu wa dhahabahul a'immah. Mazhab itu adalah sebuah metodologi yang diambil oleh seorang ulama di dalam mengambil suatu hukum. Orang yang berhak mendirikan mazhab syaratnya ada 8 di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Yang pertama, hafal Al-Quran jelas, menguasai qiraah sab'ah, kemudian menguasai metodologi bermanhaj, kemudian menguasai yaitu hadis hukum, menguasai nasikh dan mansukh, kemudian menguasai usulul fiqh. Nah, ini adalah syarat-syarat orang boleh mendirikan madhab. Dan tidak semua madhab boleh kita ikuti. Syarat madhab yang boleh kita ikuti, satu, harus mudawwan. Jadi ada kitab yang terkodifikasi, jadi terbukukan. Jadi kalau ada seperti Imam Hasan Al-Basri, Imam Ikrimah,
Imam Daud Al-Zahiri itu kan nggak punya kitab yang terbukukan, maka nggak boleh kita ikuti. Walaupun itu madhab juga. Syarat yang kedua adalah ada sanadnya. Jadi kalau kita bermadhab kepada madhab yang tidak jelas sanadnya tidak boleh, karena sanad ini salah satu syarat kita berislam. Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnad minad din, falaula isnad lakuna man syaa ma syaa. Bersanad itu penting. Jadi kalau cari guru jangan lihat gelarnya, jangan lihat titelnya, jangan lihat subscribe-nya, followersnya jangan, tapi lihat sanad ilmunya. Seperti itu. Nah ini, maka salah satu itu. Kalau jangan tanya, Pak Musta'in, apakah Anda punya sanad ilmu kepada Imam Malik? Saya punya. Hambali punya, Maliki punya, Hanafi punya, Syafi'i punya. Tapi kalau yang lain nggak punya, nggak ditemukan bahkan. Misalnya jenengan belajar kepada imam siapa yang lain nggak ditemukan. Kalau ada yang ditemukan mungkin itu akan mendirikan madhab sendiri dan itu diikuti. Tapi sampai sekarang nggak ditemukan. Kemudian kenapa kok terjadi perbedaan? Karena terjadi perbedaan dalam metodologinya. Imam Syafi'i itu Quran, hadis, ijma' qiyas. Kalau Imam Maliki ada istihsan dan seterusnya. Dan Imam Syafi'i sampai menulis satu kitab membantah tentang i'tiradul istihsan. Dia menolak tentang pendapat istihsan. Di perbuatan baik kan gini. Sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tapi baik menurut manusia kan itu sunnah jadinya. Hadisnya ma ra'ahu muslimuna hasanan fa indahu hasanun wa ma ra'ahu muslimuna qabihan fa indahu qabihun. Sesuatu yang dianggap baik oleh manusia dan tidak pernah dicontohkan Rasulullah, maka baik menurut Rasulullah. Sesuatu yang jelek menurut manusia dan enggak pernah dicontohkan Rasulullah, maka jelek menurut Rasulullah. Seperti itu. Saat itu Imam Malik itu dalam mengambil hukum-hukum itu sangat melihat istihsan. Pokoknya agar dianggap ono manfaatnya ya halal. Seperti itu. Misalnya makan hewan-hewan tertentu selama itu ada manfaatnya menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki halal. Tapi Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i itu benar-benar terkenal sebagai ulama yang tekstual Quran dan hadis. Cuman begini, ada kaidah nususul imam kan nususul syari. Apa yang telah diputuskan di dalam pendapatnya madhab itu adalah kok jenengan ikut madhab berarti jenengan ikut Al-Qur'an. Kalau jenengan ikut Al-Qur'an langsung kepada Quran berarti jenengan ikut nafsunya sendiri. Karena tidak semua orang itu mampu untuk memahami Al-Qur'an. Makanya perlu mujtahid. Apa itu ijtihad? Di dalam kitab yaitu Irsyadul Fuhul dikatakan badlul juhdi al-wus'i linailil ilmi asy-syar'i, ilmiyin asy-syar'iyyin, yaitu memeras otak untuk menghasilkan satu keputusan hukum yang berhubungan dengan syariat. Dan tidak semua orang boleh mengambil pendapat bahaya. Man qala fil Qur'ani bi ra'yih falyatabawwa ma'adahu minan nar. Barang siapa orang yang membaca Al-Qur'an dengan otaknya sendiri, memahaminya sendiri, diterjemahkan sendiri, enggak pakai usulul fiqh, enggak pakai asbabun nuzul, enggak pakai ilmu qiraah, maka dia tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus benar-benar hati-hati. Perbedaan itu kan juga melihat situasi. Misalnya di tempatnya Imam Malik banyu kan angel nih. Makanya Imam Malik itu enggak ada air mustakmal, enggak ada. Air nggih wudu ping 150.000 gitu tetap sah. Tapi kalau di tempatnya Imam Syafi'i kan air banyak ya, maka wudu ya ada mustakmalnya kira-kira begitu. Dan tentu mereka juga berdasarkan hadis yang sama-sama sahih. Imam Malik saat itu beliau membaca hadis yang mana ketika turun inna atainakal kausar, kemudian dengan kalimat inna atainakal kausar. Nah, dari hadis itu Imam Malik berpendapat membaca surat-suratan enggak perlu pakai bismillah. Tapi Imam Syafi'i enggak pakai itu, tapi pakai idza jaa nasrullah. Ketika di awal surat pakai bismillah, maka semua awal surat wajib pakai bismillah. Kemudian hamdalah pakai bismillah enggak? Imam Malik enggak. Kenapa? Hamdalah itu bukan ayatnya bismillah tapi ayatnya surat
An-Nahl innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'adu alayya wa'tuni muslimin dan seterusnya. Jadi dalilnya mana? Ada hadis mengatakan bahwasanya sab'ul masani itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Lah, sab'ul masani itu 7 kok cuma 6 tawa. Ghairil maghdubi alaihim syiratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Jadi perbedaannya itu karena perbedaan memahami hadis. Dan tentu kontekstualitas wilayah itu juga mempengaruhi daripada perbedaan pendapat. Tapi semuanya boleh kita ikuti. Cuman kita nggak boleh talfaq. Ente kalau mengambil madhab tidak boleh talfaq. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dikatakan, di dalam kitab Hasyiah Bujairah minal Khatib mengatakan, wa yajibu ala kulli muslimin ayat tabi'a kullu wahidin minal a'immatil arba'ah minas syawabin wa yajibu taqridu wahidin minhum. Setiap madhab 4 itu benar, enggak ada yang salah. Dan kita wajib mengikuti salah satu dari madhab 4. Wajib, salah satu saja, enggak boleh talfaq. Talfaq bahaya. Aku tak nikah lah. Saksi nikahnya tak pakai madhab Maliki, kan enggak pakai wali itu Maliki. Saksi, wali nikahnya tak pakai ikut pendapat Imam Hanafi. Berarti apa? Nikahnya enggak usah pakai wali, enggak usah pakai saksi. Ini parah sekali, ini bahaya. Legal perzinaan aja di mana-mana. Paham nih? Jadi melihat kontekstual. Yang penting tidak boleh talfaq, nyampur-nyampur madhab. Kadang-kadang Syafi'i, kadang-kadang Hambali, kadang-kadang Hanafi, Maliki, bahaya. Bahaya. Ada yang lain? Kan pernah kisah itu Imam Syafi'i dengan Imam Malik ya, ketika berdiskusi tentang masalah rezeki. Yang Imam Malik bahwa rezeki itu ada tanpa harus ada usaha dari manusia. Kemudian dari Imam Syafi'i rezeki itu ada dengan campur tangan usaha manusianya. Nah itu yang benar konsepnya yang siapa? Kemudian yang kedua Imam Nawawi, saya pernah dengar kisahnya bahwa beliau belajar untuk menimba ilmu sampai dia rela tidak menikah gitu. Apakah itu benar gitu? Sampai beliau tidak mau menikah demi ilmu gitu. Imam Ibnu Athaillah Sakandari menulis kitab berjudul Al-Hikam, disyarahi sebuah kitab berjudul Iqadul Himam. Dikisahkan Imam Syafi'i itu pernah berdiskusi dengan Imam Malik. Imam Malik, menurut saya kita itu harus bekerja agar mendapatkan rizki. Tapi bekerja itu salah satu sebab, bukan salah satu sarana, bukan sebab. Allah memberi rizki kepada kita itu dengan sebab, dengan perantara yaitu bekerja. Imam Malik enggak. Imam Malik mengatakan manusia itu rezeki itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Imam Malik itu diam di rumah, kemudian saat itu Imam Syafi'i itu bekerja, dapat ayam, dapat daging, dapat rezeki, dapat ayam, dapat daging. Nah, ini loh Imam Malik ini loh bukti kalau orang itu bekerja dapat rezeki. Paham nggih? Lah Kak jenengan di rumah jenengan di rumah bagaimana? Kata Imam Syafi'i, ketahuilah kamu datang ke sini bawa ikan untuk siapa? Untuk jenengan. Ya sudah, itu menurut saya. Jadi saya diam pun juga dapat rezeki. Paham ya? Itu diskusinya Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Syafi'i bekerja membawa ikan, bawa jajan banyak, kan mau diberikan kepada Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan saya gara-gara bekerja dapat rezeki. Imam Malik mengatakan loh, saya nggak bekerja pun juga dapat rezeki. Lah ini buktinya, kamu bawa makanan untuk saya kan begitu. Ini diskusinya tuh. Makanya kemudian dalam ilmu tasawuf itu ada makom tajrid dan kasab. Makom kasab itu dengan bekerja dapat rezeki, itu kasab. Makom tajrid itu di rumah saja, nggak ngapa-ngapain, ya ndungani, ya kemudian nambani orang sakit, ya cuman diri tok, maka kemudian sembuh, dapat rezeki. Orang itu punya makam sendiri-sendiri. Ada yang tinggal duduk saja jadi direktur pondok pesantren, nggak pernah ngajar. Itu kemudian dapat uang juga ada. Kalau dia itu duduk tok, nggak bekerja, dapat uang, itu namanya makam tajrid. Ada orang makam tajrid. Ada juga yang dia makamnya makam kasab, harus bekerja dulu baru bisa dapat
rezeki. Orang ketika sudah sampai kepada makom tajrid, maka sangat dibenci oleh syariat kalau dia itu mengikuti jalan berpikir makom orang yang di makom kasab. Paham nggih? Kalau sudah tajrid, ya nggak usah ngapa-ngapain. Yang penting zikir di mata Gusti Allah, ini tajrid. Seperti itu. Jenengan tajrid atau kasab kira-kira? Syekh Abdul Qadir Jailani itu masalah jodoh itu beliau tajrid. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan bapaknya Syekh Abdul Qadir namanya siapa? Syekh Abdul Qadir ini salah satu ulama mazhabnya Hambali. Bapaknya namanya Musa Jangki Dausat. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bapaknya namanya Musa Jangki Dausat, namanya Musa. Kenapa kok dijuluki Jangki Dausat? Karena beliau ahli perang. Jangki Dausat bahasa Persi, bahasa Arabnya Muhibbun lil Harbi. Beliau itu ketika dengar istrinya hamil langsung ngambil pedang segera menuju ke medan perang. Beliau pengen dengan sebab peperangan ini, dengan sebab jihadnya anaknya kelak akan jadi ulama besar. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah bener, bapaknya mati di medan perang, makanya dinamakan Musa Jangki Dausat. Musa yang ahli perang. Lah anaknya bener lahir namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir enggak nikah kalau enggak didhawuhi Rasulullah. Maka di umur yang hampir 35 tahun beliau enggak nikah, enggak berani nikah. Nunggu ngimpi ketemu Rasulullah baru nikah. Ini kemudian banyak yang usul, nikah. Enggak nikah. Kenapa nunggu ngimpi ketemu Rasulullah? Pada suatu ketika beliau ngimpi ketemu Rasulullah, didhawuhi nikah sama Rasulullah. Padahal saat itu enggak punya rezeki, sedang miskin-miskinnya Syekh Abdul Qadir itu. Kemudian beliau ketika buka pintu rumah, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak membawa putrinya, membawa hartanya yang banyak sekali. Bapak-bapak tadi mengatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, izinkan saya menikahkan putriku dengan dirimu. Maharnya sudah tak siapkan. Nah, ini namanya makam tajrid. Ini namanya kira nyari jodohnya ini makam kasab atau tajrid ini. Syekh Abdul Qadir Jilani jodohnya seperti itu. Yang kedua, ada sebuah kitab berjudul Ulama'ul Uzzab. Ulama'ul Uzzab itu berisi 75 atau 76 ulama yang jomblo sampai meninggal. Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu sergap ngaji sampai bilang gini, nasitu lam adzuhri mundur sanatain bagi sitata sanawat. Aku itu, kata Imam Nawawi, saking sibuknya ngarang kitab sempat lupa enggak ke kamar mandi, lupa enggak naruh punggungku ke lantai selama 2 tahun, lupa. Saking sibuknya ngarang kitab, lupa. Tidur aja lupa, apalagi istri kan gitu. Maka ketika beliau meninggal dunia, beliau salah satu fatwanya Imam Nawawi di dalam kitab itu adalah orang itu boleh tidak nikah karena istigholul ilmi, karena sibuk dengan ilmu. Bahkan fatwanya Imam Nawawi, orang tua yang anaknya itu sibuk mencari ilmu, maka orang tua tetap wajib menafkahi anaknya dengan catatan ilmunya anaknya yaitu adalah yurja sholahu, bisa diharapkan kemanfaatannya di masa depan. Jadi kalau misalnya dia belajar ilmu tapi nggak bisa diharapkan, maka orang tua nggak wajib menafkahi anaknya ketika dia sudah balik. Paham ya? Seperti itu. Ini Imam Nawawi termasuk jomblo, Imam Ibnu Taimiyah jomblo, Imam Al-Kasyaf jomblo. Imam Ibnu Taimiyah mas, enggak rumah dijual, mobil, onta dijual. Kenapa? Untuk bayari orang duduk di depan kamar mandinya. Imam bapaknya Imam Ibnu Taimiyah, ngapain itu? Di kamar mandi ngapain? Jadi apa? Jadi satpam. Dia disuruh bawa kitab besar. Jadi setiap bapaknya Imam Ibnu Taimiyah masuk ke kamar mandi, pembantu yang dibayar mahal tadi tugasnya baca kitab dengan suara keras, karena beliau tidak ingin 1 detik pun di kamar mandi tidak bersama dengan ilmu. Jadi walaupun di kamar mandi tetap ingin dengar ilmu, makanya cari pembantu khusus duduk di depan kamar mandinya. Gitu kira-kira. Ini semangatnya belajar ulama zaman dulu. Habib Ahmad Ibn Hasan Al-Attas al-Kamakal, ketika di malam pertama zafaf, beliau itu kan ahli ilmu, semangat mencari ilmu. Itu pamannya itu sengaja naruh kitab di depan kamar nganten, sengaja naruh kitab Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa 726 halaman kurang lebih ya, tergantung cetakan.
Kemudian siapa namanya tadi, Habib masuk ke kamar, istriku tolong masuk kamar dulu, nanti tak susul. Habib melihat ada buku di depan kamarnya, dibaca halaman 1, halaman 2 sampai subuh. Astagfirullah, aku lupa kalau malam ini malam pertama katanya. Ya, ulama seperti itu, ulama seperti itu. Dan itu ulama di Timur Tengah nih. Kalau saya bercerita ulama di Jawa pun juga semangatnya sama. Mereka juga punya semangat mencari ilmu. Misalnya Kiai Haji Abdul Qadir Munawir, beliau kalau murojaah itu di atas embong. Kenapa beliau tidak mau 1 detik pun ngantuk, sehingga beliau itu akan terjatuh ke dalam embong, ke dalam kolam. Jadi beliau semangat derasnya seperti itu. Mbah Abdul Karim Lirboyo, pendiri pondok saya mondok itu, beliau kalau sambil mandi itu di kolam gini-gini sambil baca Alfiyah. Jadi di kamar mandi pun tetap membaca kitab. Paham ya? Itu semangatnya para ulama zaman dulu. Semoga kita semuanya menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin dicoba sekarang juga udah larut malam, mungkin teman-teman juga udah pahami. Jadi teman-teman, kisah ini di blog ini kita harus ambil karena salah satu ilmu terbaik itu adalah